Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Langsung saja, saya akan menyampaikan materi fikih kelas 10 yang temanya adalah fikih dan perkembangannya. Pengertian fikih. Kata fikih adalah bentukan dari kata fikun yang secara bahasa adalah fakmun amik atau pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci, yakni Al-Quran, Al-Hadis, Qiyas, dan Ijma' melalui proses istidlal, istinbat, atau nazar. Kemudian ruang lingkup fikih itu ada 4. Yang pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Allah atau ibadah. Yang kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Yang ketiga, hukum-hukum munakohah atau pernikahan. Dan yang terakhir, hukum jinayah atau hukum perdata, yaitu hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, periodisasi perkembangan ilmu fikih. Periode Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah adalah masa fikih Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Periode fikih pada masa Nabi Muhammad terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama, periode Mekah. Pada masa ini belum banyak hal-hal yang mendorong Rasulullah SAW untuk mengadakan hukum atau undang-undang. Pada masa ini Rasul berfokus pada akikah umat Islam. Oleh karena itu tidak ada ayat-ayat hukum di dalam surah Makkiyah seperti surat Yunus, Ar-Ra'd, Yasin, Al-Furqan, dan sebagainya. Kebanyakan ayat-ayat Makkiyah berisikan hal-hal yang orientasinya akidah, akhlak, dan sejarah. Yang kedua, periode Madinah. Pada masa ini pengikut Rasul semakin banyak. Rasulullah SAW mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang berkedaulatan. Karena itu timbullah keperluan untuk membentuk syariat dan peraturan-peraturan bagi masyarakat guna mengatur hubungan antar anggota masyarakat satu dengan lainnya dan hubungan mereka dengan umat lainnya dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Kemudian pada masa periode sahabat. Periode kedua ini berkembang pada masa wafatnya Nabi Muhammad SAW dan berakhir sejak Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Pada periode sahabat, dalam bidang hukum ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihadnya dalam kasus-kasus yang tidak ada dalam nas. Kemudian periode tadwin. Pemerintah Islam pasca keruntuhan Daulah Umayyah segera digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Masa Abbasiyah ini disebut juga masa Mujahidin dan masa pembukuan fikih, karena pada masa ini terjadi pembukuan dan penyempurnaan fikih. Masa ini disebut sebagai masa keemasan Islam dalam
karena lahir para tokoh dan dalam istinbat dan perundang-undangan Islam. Di antara ulama fikih yang pengaruhnya ada sampai sekarang adalah ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Selanjutnya periode taklid. Masa taklid adalah masa ketika semangat para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali kepada dasar tasyri' yang asasi dalam pengistinbatan mulai dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ada 3 penyebab taklid. Yang pertama, hilangnya kebebasan berpikir. Yang kedua, ulama masa itu kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri dan merajalelanya hidup materialistik. Aktivitas ulama pada masa taklid adalah mereka menulis kitab-kitab yang menjelaskan keistimewaan imam mereka masing-masing, dan mereka memberi fatwa pula bahwa orang yang bertaklid tidak boleh menggabungkan mazhab satu dengan mazhab lainnya. Selanjutnya, ibadah dan karakteristiknya. Menurut bahasa ada 4 makna dalam pengertian ibadah. Yang pertama, taat, tunduk, hina, dan pengabdian. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridha Allah dan mendambakan pahala darinya di akhirat. Dasar hukumnya pada Quran surat Az-Zariyat dan Quran surat Al-Baqarah. Selanjutnya, macam-macam ibadah. Secara umum, ibadah mahdoh, yakni ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah umum berbentuk hubungan antara manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail, diserahkan kepada manusia sendiri. Ada 3 macam-macam ibadah dalam segi pelaksanaannya. Yang pertama, ibadah jasmaniyah rohaniyah, yaitu perpaduan ibadah antara jasmani dan rohani, misalnya sholat dan puasa. Selanjutnya, ibadah rohaniyah dan maliyah, yaitu perpaduan ibadah rohaniyah dan harta seperti zakat. Yang terakhir, ibadah jasmani rohaniyah dan maliyah, yakni ibadah yang menyatukan ketiganya, contohnya seperti ibadah haji. Macam-macam ibadah dari segi kepentingannya. Ada kepentingan fardhi atau perorangan, adalah suatu ibadah yang dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan orang lain, seperti sholat dan puasa. Selanjutnya, kepentingan ijtima'i atau masyarakat adalah suatu ibadah yang dalam pelaksanaannya melibatkan orang lain, contohnya seperti zakat dan haji. Macam-macam ibadah dari segi bentuknya. Yang pertama, ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti zikir, doa, tahmid, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya,
seperti membantu atau menolong orang lain, mengurus ijazah dan lain sebagainya. Yang ketiga, ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang keempat, ibadah yang tata caranya berbentuk menahan diri, seperti puasa, iktikaf, dan ihram. Yang kelima, ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan seseorang yang berhutang kepadanya. Prinsip ibadah dalam Islam itu ada 7. Yang pertama, niat ibadah kepada Allah. Yang kedua, ibadah yang tulus kepada Allah. Semata haruslah bersih dari tendensi-tendensi lainnya. Yang ketiga, keharusan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Yang keempat, ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Yang kelima, keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, beribadah dalam keseimbangan antara dunia akhirat. Yang ketujuh, ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak baligh dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Kemudian tujuan ibadah. Tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah, namun tergantung pada niatnya masing-masing. Maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda, yaitu bernilai material dan bernilai spiritual. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.